Tuhan. Tadi bacaan-bacaan yang luar biasa ya, kita dalami. Bukan cuma sekedar lewat masuk telinga sini, keluar lewat sana, tetapi apa yang kita baca, biarlah sebelum keluar lagi, masuk dulu ke hati kita. Sore hari ini, malam hari ini, ya mungkin secara kebetulan juga ya, saya ambil ayat yang sama juga dari 2 Korintus 12 ayat 10. Ini buat saya menarik juga ya. Rasul Paulus mengatakan, ya, ini apa hubungannya dengan tema kita walk by faith, berjalan dengan iman. Rasul Paulus mengatakan, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, sebab kesesakan oleh karena Kristus, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, saudara, ini cuma orang yang percaya sama Alkitab aja mau melakukan hal-hal ini, ya, mengatakan sukacita di dalam kesesakan, di dalam kesengsaraan, di dalam ketidaknyamanan, di dalam kelemahan, di dalam penganiayaan, segala sesuatu. Kalau di dalam definisi kita, di dalam daging ini seakan-akan ini siapa yang mau mengalami hal ini? Dan kenapa di dalam berjalan bersama Tuhan ini dikatakan inilah bagian dari mengikut Kristus. Kenapa begitu perlu? Sehingga Yesus mengatakan, Alkitab mengatakan, perjalanan menuju ke surga ini kecil berliku-liku, ya, tidak mulus, beda dengan jalan menuju kebinasaan, lebih lebar dan mulus dan sebagainya. Apa artinya bagi kita? Saya mau bacakan ada suatu tulisan Roh Nubuat sehubungan dengan ini. Nah, ini di dalam buku Prophets and Kings, ya, halaman 202. Kenapa begitu penting? Ya, saudara, saya ingat tahun lalu ada pelajaran sekolah sahabat yang berisi mengenai perjalanan para murid, para rasul. Semakin mereka bekerja dengan Tuhan ini, semakin rasanya kok banyak kesukaran. Ya. Kenapa demikian? Nah, Prophets and Kings halaman 202, PK 202. Di sini ditulis, we are not to trust in princes. Kita tidak boleh percaya kepada orang-orang hebat, ya, dibilang pangeran-pangeran, atau orang-orang hebat, atau meletakkan orang-orang di tempat semestinya tempatnya Tuhan. Kita harus ingat bahwa manusia ini bisa salah dan bisa jatuh. And he who was all the power of our strong tower and defense. Dan dia, Tuhan sendiri, adalah sumber kekuatan kita dan juga pertahanan kita. Dia menara kita berlindung. In every emergency, di setiap situasi darurat, kita harus merasa bahwa peperangan ini adalah miliknya. His resources are limitless. Semua sumber daya dari Tuhan ini tidak ada batasnya. Saudara, begitu penting, saudara, dan saya merasakan hal ini. Nah, ini dia. And apparent, istri saya baru gabung ini, oke? Dan di saat his resources are limitless and apparent impossibilities, di saat segala sesuatu seakan-akan tidak mungkin, apparent impossibilities, segala sesuatu jalan buntu lah, tidak ada jalan lain, segala sesuatu tidak mungkin, sudah jelas-jelas akal manusia katakan nggak mungkin bisa jalan. Apa yang Roh Nubuat katakan, ya, Nyonya Wat tulis,
Di saat segala sesuatu seakan-akan tidak mungkin, sudah mentok, sudah jalan buntu, tidak ada jalan keluar, tidak ada harapan sama sekali, tujuannya adalah apa? It will make the victory all the greater. Tujuannya adalah supaya apa, saudara-saudara? Supaya kemenangan itu justru menjadi gemilang. Nyata lah. Nyata. Jelas. Nah, saudara-saudara, kalau segala sesuatu masih mungkin, kita masih ada harapan, kiri ke kanan masih bisa kemana-mana, apa artinya? Kalau kita bisa keluar dari situasi seperti itu, kita otomatis akan mengatakan, oh, itu kebetulan. Itu karena saya. Itu karena si ini karena kepintaran saya, ini karena koneksi saya, ini karena bisnis saya, dan sebagainya. Masih ada akunya. Masih ada akunya. Tuhan kadang-kadang, bukan kadang-kadang, pasti membawa saudara dan saya di saat kita siap. Tuhan ambil tangan saya. Tuhan bilang, jangan takut. Yesaya 41 ayat 10, jangan takut sebab ini Tuhanmu. Jangan bimbang sebab aku akan menyertai kamu dan membawa kamu dengan tangan kananku yang akan membawa kamu kemenangan. Kenapa Tuhan bilang jangan takut? Karena menakutkan, saudara-saudara. Tapi bukan menakutkan yang akan menghancurkan kita, tetapi justru menakutkan tetapi akan membawakan kita kemenangan. Nah, di saat segala sesuatu tidak mungkin terjadi, justru tujuan Tuhan adalah untuk menunjukkan kepada kita. Ya, saudara-saudara tidak akan dibawa ke suatu tempat melebihi kemampuan kita. Kita harus tahu itu. Tetapi di saat kita mentok, ya, tidak ada jalan keluar, Tuhan bilang, oke, kamu nggak bisa kemana-mana lagi. Kamu cuma bisa ke saya sekarang. Itulah tujuannya. Nah, saudara, saya dan istri, kami berdua nih tahu persis maksudnya Tuhan ini apa. Di saat kita dulu belum berjalan bersama, mulai sedikit-sedikit mengerti. Kenapa Tuhan izinkan kita mengerti itu, saudara-saudara? Karena kita mengizinkan Tuhan untuk menuntun kita. Di saat kita mau bilang sama Tuhan, izinkan ke saya supaya saya diberkati, coba dan kecaplah betapa baiknya Tuhan itu. Nah, saudara-saudara akan mengalami pengalaman-pengalaman yang sama. Nah, saya mau cerita sedikit ya. Saudara-saudara, perlunya kita diajak oleh Tuhan masuk ke dalam pekerjaan Tuhan. Ya, tujuannya adalah supaya ini. Sering saya bilang sama orang dulu, kalau kita mempunyai uang, saudara pasti mengerti maksud saya. Kalau uang seada-adanya dalam keluarga kita ini, suami, istri, anak-anak, seluruh uang yang kita tabung atau di rekening kita tinggal kira-kira cuma seada-adanya tinggal 1 juta rupiah. Nggak ada uang lagi. Orang bilang, oh 1 juta masih banyak gitu. Ya betul. Bagaimana kalau 100.000? Saudara pernah rasakan uang tinggal 100.000 rupiah? Wah, sering kita itu ya. Saudara, banyak orang-orang yang memang, apalagi orang-orang wira swasta, pengusaha, kadang-kadang kita ini mentok, nggak tahu lagi mau kemana. Kadang-kadang 100.000 itu menjadi uang yang besar, betul ya? Nah, bagaimana dengan 50.000? Gimana dengan uang tinggal 10.000 rasanya? Waduh, langsung dak-dikduknya. Kita merasakan satu perasaan yang tidak nyaman di saat uang tinggal 20.000 atau 10.000. Sayang, coba cari korek-korek itu, buka-buka lemari-lemari, mungkin di kursi-kursi, mungkin ada di tabungan, coba buka itu, pecahkan tabungan, sudah dipecahin, saudara-saudara, tinggal uang-uang receh-receh, koin-koin, kumpul-kumpul, tinggal 10.000 rupiah. Rasanya gimana? Pasti gemetar, saudara-saudara. Ya, lain cerita kalau kita tinggal di kebun ya. Masih ada ubi, masih ada apa ya, puji Tuhan. Makanya Tuhan bilang kita tinggal keluar sedikit dari kota supaya punya ada tanaman-tanaman, walaupun bukan makanan yang menyelamatkan kita. Nah, tetapi kalau kita mempunyai uang 10.000, bagaimana kalau 5.000 rupiah? Gimana kalau 0, saudara-saudara? Mau sudah sapu-sapu itu, buka karpet, buka tempat tidur, buka kursi, balik-balik itu kursi, tidak ada uang sama sekali. Sama sekali 0. Saudara pernah rasakan itu? Saudara saya dan istri, Tuhan izinkan rasakan. Mengizinkan Tuhan. Tuhan izinkan kita merasakan sampai 0, saudara-saudara. Kalau 100.000 masih takut, saudara.
50.000 tambah takut lagi. 10.000, waduh gemetar. Kalau 0 rasanya gimana? Saya tahu persis rasanya 0 kayak gimana, saudara. Rasanya tidak punya uang sama sekali, 0. Rasanya seperti apa? Damai sejahtera. Kenapa damai sejahtera? Karena apa? Karena apa? Karena ya ini tadi. Di saat apparent impossibility, di saat segala sesuatu seakan tidak mungkin lagi, disitulah Tuhan akan menunjukkan kemenangan ternyata gemilang. Saudara dan saya nggak akan mati gara-gara nggak pegang uang. Inilah bagian dari walk by faith, saudara-saudara. Kenapa uang menjadi faktor besar sekali bagi umat Tuhan di akhir zaman? Di saat sebelum Yesus datang kedua kali, uang akan menjadi sangat-sangat besar. Nah, inilah efeknya, faktornya di dalam iman kita. Kenapa, saudara-saudara? Kenapa dari ujung dari segala sesuatu, ujian yang terakhir, kabar malaikat ketiga berhubungan dengan apa? Tidak bisa berjual beli. Jadi Tuhan sudah kasih tahu kepada kita orang-orang Advent, ujung dari perjalanan kita ini, saudara dan saya, masing-masing kita di dalam layar ini tidak ada yang terkecuali akan diuji sampai di titik di mana saudara dan saya nggak bisa berjual beli. Kalau kita mau setia sama Tuhan. Nah, jadi kita sudah sadar, bukankah Tuhan, kalau begitu, akan izinkan kita mengalami. Karena Tuhan sayang sama kita, Tuhan akan ajak saudara dan saya masuk di dalam satu kehidupan, supaya kita mengalami bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 3 kali. Sering kali, saudara-saudara, karena kita sering lupa. Tuhan akan bawa pengalaman demi pengalaman supaya kita ini tahu persis bagaimana Tuhan menyediakan kita. Di saat Tuhan mencurahkan hujan akhir, begitu penting untuk kita mengetahui bagaimana cara kerjanya Tuhan. Saya mau bawakan satu tulisan sedikit, saudara, ya bisa ya. Nah, ini dia tulisannya. Di dalam TM 508, Testimonies to Ministers. Ini bukunya bahasa Indonesia ini apa ini ya? Testimonies to Ministers. Mungkin Bapak Glenn boleh. Kepada ministers. Nasihat kepada para pendeta. Halaman 508 paragraf kedua. TM 508 paragraf kedua. Itu tulisan bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesia begini. Ini bicara mengenai hujan akhir. Kapan ini, saudara-saudara? Sekarang sudah turun hujan akhir. Tetapi Tuhan sendiri yang memerintahkan hujan itu untuk turun. Nah, ini tulisannya hamba Tuhan, Nyonya White ya. Oleh karena itu, kita tidak boleh lengah di dalam memohonnya. Memohon apa? Hujan akhir. Kita tidak boleh, bukan pilihan, saudara, dibilang tidak boleh bergantung dengan pemeliharaan dengan cara-cara yang biasanya kita kenal. Saudara, kalau terjemahan saya cacat, inilah bahasa aslinya ya. Therefore we should not be remiss in supplication. Tidak boleh lengah di dalam meminta, memohon. We are not to trust the ordinary working of providence. Kita tidak boleh bergantung dengan pemeliharaan dengan cara-cara yang kita kenal sebelumnya. Artinya apa, saudara? Kalau kita cuma percayanya dengan uang karena kita kerja di kantor, tidak boleh lagi percaya dengan hal itu. Kalau kita biasanya bergantung dengan uang yang kita terima karena kita dagang, tidak boleh lagi bergantung dengan cara seperti itu. Bukan salah saudara-saudara menerima uangnya, tetapi tidak boleh percaya lagi. Kalau kita cuma dagang kue, dagang nasi bungkus, atau kerja di kantor dengan gaji ratusan juta sekalipun setiap bulan, tidak boleh lagi di saat kita mau menerima hujan akhir ini, tidak boleh lagi percaya dengan hal-hal ini, saudara. Apa artinya harus keluar dari pekerjaan? Belum tentu. Minta hikmat dari Tuhan, tapi Tuhan cuma bilang tidak boleh bergantung dengan cara-cara yang kita kenal sebelumnya untuk menerima hujan akhir ini. We must pray that God will unseal the fountain of water of life. Kita harus berminta supaya Tuhan membukakan mata air dari air hidup itu supaya kita terima. Let us with contrite hearts, marilah kita dengan hati yang bertobat. Saudara, kenapa hati yang bertobat? Tuhan tidak hitung semua persembahan kita, Tuhan tidak hitung betapa kita pintar ngajar kita, Tuhan tidak hitung betapa besar perpuluhan kita. Inilah saudara-saudara isinya
Mazmur 51, 18 dan 19. Tuhan nggak hitung semua itu, yang Tuhan hitung adalah apa? Persembahan Tuhan yang Tuhan tunggu adalah di saat kita mempunyai hati yang bertobat, hati yang hancur. Nah, saudara, betapa penting ini kita mengalami seumur hidup supaya kita mengerti inilah syarat dari hujan akhir supaya saudara-saudara dan saya terima ini. Nah, bagaimana dengan arti kita dalam kehidupan? Saudara-saudara, saya dan sama istri adalah orang-orang yang bergereja dulu, tetapi tidak percaya sama Tuhan, tidak percaya dengan cara-cara seperti ini. Yang kita tahu ya cara-cara yang tadi, yang kita tahu ya bisnis, bekerja, jadi pengusaha, dapat uang banyak supaya kita bantu gereja. Tuhan perlu uang saya, bukan saya perlu Tuhan. Tuhan yang perlu uang saya, ini yang saya percaya dulu. Dan kita bisa survive atau apa namanya? Yang penting bisa berjuang sendiri, yang penting dapat bertahan sendiri. Saudara, Tuhan bawa kami masuk ke dalam pelayanan. Ya 2010, 2011 kami mulai terjun dalam pengalaman, di dalam pelayanan, mengalami pengalaman-pengalaman di saat kita minta Tuhan berikan saya hujan akhir ini. Inilah tulisan Tuhan kasih, TM 508. Ramon, Sandy, jangan percaya dengan cara-cara pemeliharaan yang seperti sebelum-sebelumnya. Waduh, gimana ya Tuhan? Saudara, 2019 kemarin, terakhir bulan September, saya mau cerita sedikit ya. Inilah buat saya ini arti jalan di dalam iman. Kami dipanggil untuk bicara di gereja di Jepang. Satu gereja di Tokyo di Jepang, kami ditelepon, Ramon sama Sandy boleh nggak datang sekeluarga untuk bicara di gereja kami 10 hari lamanya. Ya seperti beginilah ya, revival. Tapi waktu itu datang ya sebelum pandemi ini. Bawa anak-anak datang supaya anak-anak juga melihat, anak-anak bisa cerita kesaksian dan sebagainya. Oke. Mau lihat satu keluarga. Mau lihat satu keluarga. Nah, saudara, kami dapat tiket tanggal 5 September 2019. Sebelum pergi, ya biasa kalau kita pergi ke luar negeri ya biasanya bawa uang lah ya, paling nggak ya saudara ada uang di kantong lah. Kita bukan seperti pergi dari Manado ke Tomohon ini, pergi jauh ke negaranya orang. Menyeberangi benua gitu ya. Seberangin lautan. Saya berdoa Tuhan, nggak perlulah kita harus minta orang lagi ya. Tapi saya tahu, saya ada harapan saya, saya akan ada uang nanti bulan September, saya mau terima duit, ada uang lah saya ya, ada dari pekerjaan dan sebagainya. Saudara-saudara, uang yang saya harapkan September sebelum berangkat itu, uang untuk saya harapkan untuk datang, nggak datang. Jadi saya nggak pegang uang saku. Mau berangkat ke negaranya orang, uang tidak pegang, karena uang yang saya harapkan untuk datang, nggak datang, saudara-saudara. Jadi kami berlima, saya, istri, anak-anak bertiga, sudah ada tiket, sudah ada visa, sudah beres semuanya, tanggal 5 mau berangkat. Saya tanggal 4, saya lumayan gentar hati saya. Kenapa? Uang saya cuma 3 juta rupiah. Nah ini mau pergi ke Jepang, Jepang ini mungkin salah satu negara yang mahal lah ya. Saya harus siapkan segala sesuatu. Tempat sudah disediakan sama mereka, sama gereja. Kami diberikan apartemen yang kosong untuk tinggal 13-14 hari. Ya. 2 minggu lah. 2 minggu lah. Tapi saya nggak pegang uang. 1 hari sebelum berangkat, saya tanggal 4 saya mulai ketar-ketir, saudara-saudara. Walaupun masih ada 3 juta rupiah. Aduh, itu cukup lah ya. Tuhan tolong ini kayaknya nggak cukup ini. 3 juta rupiah seperti tidak cukup. Kalau kami tinggal di Bogor, 3 juta rupiah, waduh, makan lengkap 1 bulan masih boleh ya, kami tinggal di desa soalnya. Tanggal 4 saya tukarkan uang seadanya, tukarkan jadi uang Jepang, uang yen. 3 juta rupiah, saya ingat 23.000 yen kalau nggak salah. 22.000, 23.000 yen. Aduh Tuhan, biarlah dengan uang seadanya ini nanti Tuhan pecah-pecah seperti Tuhan pecahkan roti dan sebagainya supaya menjadi banyak. Nggak tahu Tuhan caranya gimana. Tapi tidak seperti itu Tuhan terjadi. Saudara-saudara, dengan 22.000 yen, uang saya tidak ada lagi. Saya bilang sama orang-orang, pokoknya ada uang seadanya, saya harus bawa ini semuanya dengan istri dan anak-anak, saya harus pergi melayani di Jepang.
Saudara, saya saya tanggal 4 sore-sore. Tanggal 4 sore-sore sebelum paginya tanggal 5 saya berangkat. Saya ditelepon sama panitia, bukan ditelepon. Dikirim WhatsApp. Kebetulan WhatsApp-nya saya masih simpen di sini, saudara. Tanggal 4, malam sebelum saya berangkat. Jam 7 malam. Pagi-pagi mau berangkat, jam 7 malam dikasih tahu. Ramon, ada perubahan sedikit. Kami tidak bisa kirim tim untuk menjemput. Mereka bilang mau kasih supir dan mobil. Tadinya ada supir bawa mobil besar untuk jemput kami semua. Tetapi ada sedikit perubahan, jadi tidak bisa dijemput. Sepertinya kalian harus naik bis. Dari Narita ke kota Kichiyoji, ya 2 jam. Jam setengah 8 malam, saudara dibilang, the buses leave around every hour. Bisnya berangkat setiap jam. It's about 2-hour ride, katanya. As you come out of the customs into the arrival lobby, you will see the bus counters against the wall. Nanti there's also a train, but it's not fast. Oke, ini dia problemnya, saudara. Satu tiket naik bis harganya 3.200 yen, katanya. Setiap orang harus bayar 3.200 yen naik bis dari Narita sampai ke Kichiyoji, nanti kita dijemput di Kichiyoji. Saya kalikan 3.200 kali 5. 16.000, saudara. Cilaka. Uang cuma 22.000, kita disuruh bayar bis dulu 3.200 per orang, dibilang nanti kita gantikan. Bukan masalah gantinya ya. Akhirnya saya bilang, aduh Tuhan, gimana ini Tuhan, uang seada-adanya, lebih dari separuh ini akan habis dengan bis. Sampai tiba di sana, saudara, harus bayar 3.600. 3.600 apa ini? Iya. 3.600 yen. Saya katakan sama istri sama saya, tolong kita berdoa. Nah, karena saya nggak mungkin telepon saudara, tidak mungkin telepon orang tua, tidak mungkin telepon teman-teman, tidak mungkin telepon. Ini saya punya janji sama Tuhan. Saya sama istri janji, Tuhan, kalau saya lapar, saya nggak punya uang, saya tidak mau minta pinjam sama siapapun, saya akan pakai siapa? Lutut saya. Telepon surga. Saudara-saudara, tanggal 5 pagi, saya dengan iman saya berangkat. Kita mau berangkat nggak di sana? Mau nggak ke negaranya orang? Kita sampai di sana, uang kita langsung habis. Tapi saudara-saudara, inilah perjalanan dengan iman. Di saat segala sesuatu tidak mungkin. Tapi yang penting sudah sampai sana, masih ada uang sedikit. Sisa kira-kira 7.000 yen. Yang penting sudah sampai di apartemen. 6.000 yen. Saudara-saudara, sampai mendarat, kita naik bis, bayar 16.000 yen, saudara-saudara. Naik di bis, uang saya hitung-hitung. Aduh, gawat, tinggal 6.000 yen ini. 6.000 yen, ya mungkin kira-kira hampir 1 juta rupiah, saudara-saudara. Kita harus tinggal 2 minggu. Sebenarnya masih banyak. Tapi karena kita dikasih apartemen itu, acara tidak mulai 4 hari, ya toh. Tadinya pikir 4 hari, oke lah kita jalan-jalan dulu, ya, oke, senang-senang. Tapi buat apa jalan-jalan kalau nggak ada uang, saudara-saudara? Nah, aku udah jalan-jalan, malah stres. Otaknya yang jalan. Tanggal 5 sore-sore saya sampai di Jepang. Kami sampai 3 di Jepang, uang mas, bayar bis sampai di apartemen. Apartemennya ada makanan, buah-buah sedikit, ada kulkas, buka kulkasnya kosong. Ada Tuhan. Terus kita bawa 3 anak. Kita bawa 3 anak. Yang lagi suka makan, hobinya makan. Ya, umur belasan tahun, saudara-saudara. Makannya banyak. Makannya lumayan banyak. Saya bilang, Tuhan bawa seperti apa ini saya? Dan kita nggak mungkin, prinsip kita nggak mungkin mau minta. Tidak telepon orang-orang, saudara-saudara, waktu itu. Meskipun event organizer-nya juga. Ada kartu kredit. Kita nggak. Tapi kartu kredit waktu itu penuh. Kenapa? Karena bayar tiket waktu itu. Saudara-saudara, tanggal 5 sore, saya uang tinggal hampir 1 juta rupiah, 6.000 yen. Aku bawa itu. Bawa langsung pergi ke supermarket di sebelahnya apartemen. Isi dulu. Apartemennya isi dulu untuk 4 hari ke depan. Langsung habis itu uang. Saudara, tapi Tuhan kita ini luar biasa. Saya tanggal 5, saya terima 1 WhatsApp. Ini saya masih simpan juga ini. Dari seorang teman. Seorang teman ini orang Amerika. Kebetulan saya
Tanya dia, "Hei, apa kabar? Bagaimana situasi? Gimana keluarga? Gimana bapakmu?" dan sebagainya. Tapi nggak dijawab-jawab, saudara-saudara. Udah lama nggak dijawab. Nggak dijawab, sudah 3 minggu nggak dijawab-jawab. Lalu tanggal 5 September. Tanggal 5 September. Hari yang sama saya mendarat, uang tidak ada, tanggal 5 September dia bilang gini sama saya. "Hey, how are you? Thank you for asking ya. Terima kasih nanya. Bapak kami baik-baik kabarnya, keluarga baik-baik. Bapak kami sudah tinggal sama kami. Ya, sudah cerita. Lalu, rupanya dia sudah tahu bahwa kita lagi di Tokyo. Dia bilang, sampai kapan kalian di Tokyo? Kita terbang ke Tokyo juga. Tanggal 6. Sudah tanggal 6. Ini tanggal 5 sore, sudah saya baru dapat ini. Saya bilang, oh kita di sini 10 hari, 11 hari. Mungkin 13 hari ya, saya bilang. Lalu dibilang, kita juga ada transit di Tokyo tanggal 6. Kita transit, mau pulang ke Amerika, tetapi transit di Tokyo selama 7 jam. Ramon sama Sandy ada waktu nggak untuk kita ketemu ya? Kebetulan kita di Tokyo. Sudah lama nggak ketemu. Kita transit di Tokyo, kalian di Tokyo juga. Oh, saya bilang, saya di Kichiyoji. Kalau mau ketemu, nanti harus keluar dari bandara 2 jam. Saudara, mereka ini adalah keluarga dokter. Ya, ada orang Amerika yang kita sudah kenal lama lah. Akhirnya ya, tanggal 6 besoknya, walaupun kita nggak punya uang, masih ada sedikit lagi saya naik kereta, temuin mereka tanggal 6. Waduh, ketemu. Luar biasa ya, ketemu secara kebetulan kita ketemu di negaranya orang. Bagi saya ini negaranya orang, bagi dia juga negaranya orang. Dia lagi transit, saudara-saudara. Bisa kebetulan. Kok kebetulan tanggal 6 dia mampir, saya juga lagi di situ. Saya ngobrol-ngobrol, ketemu, wah gimana apa kabar? Lalu mereka cuma 7 jam di Tokyo. Ngobrol-ngobrol 3 jam, mereka harus pulang kembali ke airport. Ramon, kita harus kembali ke airport. Oke. Kebetulan, karena kita lagi transit ini, tadi ada uang yen masih ada sama kami. Saudara, mereka lagi transit. Mereka lagi di Jepang sebelah selatan, transit ke Tokyo, habis itu mau pulang ke Amerika. Jadi kita ada sisa uang yen. Kita nggak punya waktu lagi untuk tukarkan ini uang yen ke uang Amerika. Kita tinggalin aja sama kamu, bisa atau enggak? Pakai aja untuk kebutuhan kalian lah, mungkin di sini beberapa hari. Saudara-saudara, saya cuma termenung. Saya bilang dalam hati saya, Tuhan tidak pernah tinggalkan umatnya sendiri sampai mati. Saudara, jangan sampai mati, lapar pun tidak. Saya bilang, ya kalau kamu nggak pakai itu uang Jepang ya mau dikasih ke saya, nggak apa-apa nanti saya pakai. Kalau saya perlu ganti nanti saya gantikan. Saya bilang, oh nggak usah digantikan. Ini ada uang Jepang sisa yen. Udah pakai aja lah. Anggap aja sumbangan buat kamu. Saya hitung-hitung saudara-saudara. Ada $1.000 mungkin harga nilainya. Kalau dihitung-hitung mungkin 14 juta rupiah. 15 juta rupiah. Diberikan kepada saya. Saya bilang, waduh ini banyak sekali. Nggak apa-apa lah, pakai aja buat kalian untuk sini lah. Saudara-saudara, akhirnya kita ini cuma nyambung. Tuhan bawa kita ke sana. Tuhan bawa kawan kita ini juga dari Jepang sebelah lain, mau pulang ke Amerika, ketemu di hari yang sama, di jam yang sama, supaya tujuannya adalah apa? Tuhan tahu Ramon sama Sandy ini masuk di dalam satu krisis yang besar, yang tidak mungkin lagi bisa ditolong oleh siapa-siapa. Dan di saat yang itulah Tuhan tahu, Tuhan punya nama akan dipermuliakan. Nah, saudara-saudara, di saat itulah hati kita akan tujuannya adalah apa? Supaya kemenangan bagi Tuhan ini menjadi gemilang. Bagi siapa? Bagi mereka yang percaya. Saudara-saudara, Tuhan ini seperti ngatur ya. Barang siapa yang mau ikut sama Tuhan, ya Tuhan memberikan situasi-situasi ini, segala sesuatu bekerja sama mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai rencananya, ya, mereka yang mengasihi Tuhan, supaya apa? Supaya the image of Christ. Apa ini? Gambar rupa Tuhan ini, gambarnya Tuhan. Tabiat Kristus dikembalikan kepada kehidupan kita, supaya kita ini menjadi Injil yang hidup. Saya mau baca tulisan, saudara. Kita punya cerita yang dapat kita berikan. Inilah Injil. Karena apa? Karena kita ini makhluk apa? Makhluk materialistis sebenarnya.
Saya membaca satu tulisan saudara-saudara, sedikit, ada 2 paragraf, tetapi luar biasa ini. Ya. Didapatkan di dalam My Life Today, ya, satu renungan yang ditulis oleh Nyonya White. Kalau nggak salah bulan Maret 26, pokoknya halaman 367 paragraf kedua. Ya. Mungkin saya ini copy, saya berikan di note supaya saudara nanti lihat. Saya masukkan di copy, saya berikan di chat. Ya. Wah, nggak bisa ya. Bisa nggak? Aduh, nggak bisa. ML 367 paragraf kedua. Itu aja lah ya. Nah, apa yang hamba Tuhan Nyonya White tuliskan? Nah, ini saudara perhatikan ya. Di saat kekekalan, kapan kekekalan? Nanti. Di saat Yesus datang kedua kali. Pada saat kekekalan, barulah kita bisa melihat pemeliharaan Tuhan, dan kita boleh mengerti betapa berhutangnya kita pada penjagaan dan campur tangan malaikat-malaikatnya. Saudara, kalau sekarang ini Tuhan tidak harapkan kita mengerti. Tetapi Tuhan katakan, satu saat nanti di saat kita sudah diselamatkan, kita mempunyai tabiat seperti Kristus, kita datang menjemput saudara dan saya, disitulah kita mengerti betapa berhutangnya kita pada penjagaan dan pencampur tangan malaikat-malaikatnya. Makhluk-makhluk surga, lanjut. Secara aktif, bukan diam-diam ya, secara aktif ikut di dalam kehidupan saudara dan saya. Mereka muncul di dalam pakaian berkilau seperti petir, tetapi mereka juga bisa datang sebagai manusia, berpenampilan seperti orang sehari-hari kita temui di jalan-jalan. Mereka menerima keramah tamahan di rumah manusia. Mereka bertindak sebagai penuntun bagi orang yang terjebak di dalam perjalanan. Mereka menggagalkan upaya si jahat yang berniat mencelakai dan membawa kemalangan pada anak-anak Tuhan. Waduh, luar biasa ya. Jadi malaikat ini diutus oleh Tuhan, berpakaian kadang-kadang berpenampilan seperti orang biasa. Memberikan segala kebutuhan kita, menuntun kita, ya toh, menggagalkan upaya si jahat. Lalu paragraf berikut. Ini dia. Setiap orang yang ditebus, saudara dan saya ini, mengerti pelayanan malaikat di dalam hidupnya. Malaikat yang menjadi penuntun sejak usia dini mereka. Jadi ada malaikat yang menuntun kita sejak kita ini usia dini. Malaikat yang memperhatikan langkah-langkah mereka dan melindungi mereka, kepala mereka di hari yang naas, ya. Malaikat yang bersama mereka di dalam lembah bayangan kematian, dan yang menandai tempat mereka beristirahat di saat mereka mati, adalah malaikat yang sama yang akan menyambut mereka di pagi yang cerah di saat kebangkitan. Tidak terbayangkan saat kita bercakap dengan dia dan belajar sejarah campur tangannya pada kehidupan kita, dan kerjasama mereka pada setiap pekerjaan manusia. Ada satu hal di sini tadi saya skip di sini lokat. Walaupun penguasa-penguasa dunia ini tidak kenal dengan mereka, seringkali malaikat-malaikat ini hadir mewakili umat-umat Tuhan, membela. Mata kita pernah bertatapan dengan mereka. Waduh, saudara-saudara. Nyonya White mengatakan, mata saudara dan saya ini pernah bertatapan dengan malaikat-malaikat ini. Telinga kita pernah mendengarkan suara mereka. Mereka telah membantu kita dan menggagalkan rencana iblis supaya tidak mencelakakan kita. Nah, saudara-saudara, di situasi-situasi seperti ini, Tuhan hadir selalu memberikan kita apa kalau begitu? Tuhan memberikan kita kekuatan. Semasa kita ini selalu bergantung pada kekuatan kita sendiri. Makanya Tuhan bilang, di saat hujan akhir ini, saudara-saudara, Tuhan cuma mau satu hal. Jangan lagi bergantung dengan hal-hal yang kita mengerti sebelumnya. Coba dan kecaplah betapa baiknya Tuhan itu. Cobalah melakukan sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan.
bukan dalam perbuatan jahat, saudara. Tetapi di dalam melakukan kebenaran, di dalam melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan kita lakukan. Ya, supaya tujuannya adalah apa? Supaya kita kenal siapa Tuhan. Bukan cuma sekali, 2 kali, saudara. Saya yakin semua kita mempunyai cerita bagaimana tuntunan Tuhan. Tetapi di saat kita stop melakukan, oh ya Tuhan sudah menuntun saya, kalau gitu ya sudah kita kembali kepada kehidupan kita seperti enggak, terus berjalan. Inilah tujuan Tuhan untuk supaya apa? Supaya hati kita ini kemudian bertobat. Amin. Saya setiap kali mendengar, setiap kali berbicara tuh seperti diingatkan kembali akan cerita-cerita yang menurut saya inilah yang memang cerita yang inilah warisan yang saya ingin berikan kepada anak-anak saya. Melihat betapa Tuhan yang sangat mulia, betapa Tuhan yang sangat luar biasa mampu untuk melakukan apapun gitu ya. Setiap kali mendengar cerita kesaksian itu luar biasa, mind blowing gitu ya. Sesuatu yang tidak bisa saya ungkapkan gitu. Kita bicara melalui perspektif, saya ini dengan suami saya ini kan orang bisnis ya. Perspektif orang bisnis, perspektif orang dunia ya. Saya besar dan tumbuh untuk bagaimana mempunyai kekuatan yang bisa berdiri ya, sendiri gitu. Dibesarkan di dalam keluarga yang tidak kenal Tuhan, sayanya hanya untuk dapat mensupport segala sesuatu yang dunia berikan gitu. Ya, dunia tawarkan. Dan suami saya tumbuh besar di dalam keluarga yang mengenal Tuhan, tetapi mempunyai prinsip-prinsip yang kalau saya bilang tidak jauh beda dengan saya yang tidak mengenal Tuhan ya. Tetapi saya dengan suami saya membuka mata kami, membuka prinsip hidup kami akhirnya mencoba mempelajari apa yang sebenarnya kami inginkan di dalam kehidupan kami menjadi seorang manusia ya. Tadi kita belajar bahwa Tuhan menginginkan kita untuk tidak tergantung dengan sesuatu yang bisa apapun ya, keuangan kita, kekayaan kita, bahkan ke pekerjaan kita, kata Tuhan itu tidak boleh tergantung. Makanya kenapa kita semua disebut misionaris. Dalam arti misionaris apa? Misionaris itu bukan cuma orang yang meninggalkan pekerjaannya dan pergi ke tempat yang asing. Tidak. Misionaris itu yaitu apa? Bapak Ibu yang bekerja dimanapun, di kantor, di perusahaan, di rumah sakit, di sekolah. Bapak Ibu seorang misionaris. Kenapa saya bilang seorang misionaris? Karena itulah misi Bapak Ibu. Tapi setan tahu. Sehingga apa? Setan buat kita mempunyai pengalihan di dalam pemikiran kita. Setan bilang bahwa kamu harus kerja supaya kamu bisa punya penghasilan. Ya, kalau kita kembali ke dalam tulisan yang Tuhan berikan, Tuhan sudah bilang tidak boleh terpaku dengan apa yang dunia berikan, keamanan yang dunia berikan. Sehingga apa? Tuhan memberikan kita suatu pelajaran bahwa kamu misionaris, saya akan tempatkan kamu di tempat-tempat manapun kamu akan berbisnis, kamu akan menjadi karyawan, kamu akan menjadi apapun, tetapi bukan untuk mencari uang, bukan untuk mencari kenyamanan, tetapi kamu seorang misionaris, kamu untuk menjadi saksi, atau kamu menjadi pintu bagi setiap orang yang ingin mengenal aku. Itu Tuhan. Ya. Sehingga saya dengan suami saya putuskan di dalam kehidupan kami, di saat kami melihat, ya diberikan izin kepada Tuhan melihat berbagai macam kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang berada di ladang misi, yang membuat pemikiran kami mempunyai, wah this is mind blowing ya. Akhirnya kami mempunyai satu rangkuman bahwa mengikut Tuhan itu kuncinya cuma penyerahan atau surrender. Nah, penyerahan itu banyak orang bilang, oh saya berserah, tapi sebenarnya tidak berserah. Banyak orang minta, saya mau berdoa ikut Tuhan, tapi sebenarnya tidak 100% minta. Karena kenapa? Masih ada keinginan-keinginan mereka. Kalau bisa saya ikut Tuhan, tapi kalau bisa begini. Nah, kalau saya dengan suami saya diizinkan sama Tuhan berbeda. Sejak hari pertama kami ikut Tuhan, saya sudah bilang ke suami saya, kalau kamu mau bawa saya untuk mengenal siapa Tuhanmu, saya minta satu. Kalau kamu ingin menjadikan saya seorang istri pelayan Tuhan, saya cuma minta satu. Suami saya bilang, apa mintanya? Selama ini saya hidup, ya, saya bilang sama suami saya selalu didatangi oleh orang-orang yang identitasnya sebagai seorang pelayan Tuhan, tetapi mereka selalu membawa proposal, saya bilang, ya.
Mereka selalu minta sumbangan. Dan saya bilang sama suami saya, bukan salah sumbangan dan proposal. Mohon maaf, bukan salah. Tapi saya dengan suami saya minta yang berbeda. Saya bilang, Ramon, saya tidak mau di saat orang melihat, oh, Ramon, Sandy di saat tidak ikut Tuhan, mereka ada di sini gitu ya. Tapi di saat ikut Tuhan, kenapa mereka jadi minta-minta gitu? Saya nggak mau nama Tuhan yang dijelekkan. Karena kamu dan saya, kita akan mempunyai identitas yang berbeda. Yang dimana kemanapun kita pergi, kita akan mempunyai identitas. Saya ini orang pelayan Tuhan. Ya, perusahaan-perusahaan, saya dengan suami saya dulu, kita tuh kebetulan kita punya perusahaan yang dimana saya make sure karyawan saya tidak lapar kalau berada di lapangan. Karena kenapa? Dimanapun karyawan saya akan berjalan, dia akan sebut nama PT kami. Contohnya PT Angin Ribut ya. Saya make sure karyawan di PT Angin Ribut ini akan bangga bahwa saya ialah karyawannya PT Angin Ribut, yang dimana PT ini pasti tidak akan membuat saya lapar. Kalau bisa PT ini pasti akan memberikan saya kenyamanan. Ya, itu. Saya nggak mau jalan di mana tuh orang akan lihat, loh kok sekarang saya ini marah jadi begini. Jadi makanya saya punya janji, saya punya kemauan dengan suami saya bahwa bagaimana saya akan mendampingi kamu dengan sesuatu yang berbeda. Jadi saya minta, kalau kamu ingin saya menjadi seorang pelayan Tuhan bersama dengan kamu, saya minta satu, pelayanan kita ya jangan sampai kita jadi minta-minta. Saya nggak mau itu. 2, saya tidak mau tulis proposal. 3, jangan pernah telepon keluarga kamu atau keluarga kita atau siapapun. Saya nggak mau. Karena saya ingin hari pertama kita melangkah untuk ikut Tuhan, saya ingin langsung mengenal Tuhan langsung. Jadi puji Tuhan, Tuhan berikan kami pelayanan yang begitu sangat besar, yaitu HCBN Indonesia, pelayanan TV 24 jam di satelit. Bunuh diri itu. Itu pelayanan bunuh diri kalau menurut saya, ya kan, yang dimana di pelayanan itu kami mempunyai dari hari pertama Tuhan berikan pelayanan ini, persyaratannya cuma itu. HCBN tidak boleh tulis proposal, HCBN tidak boleh minta sumbangan, HCBN tidak boleh meminta kepada siapapun. Sampai ada satu orang kaya Advent datang ke saya dengan suami saya mengatakan, Ramon sama Sandy, kenapa proposal kalian tidak pernah saya temui di meja saya? Dan kami hanya bilang, kalau kami membutuhkan uangnya Bapak. Kami tidak minta sama Bapak, tapi kami minta kepada siapa yang punya uangnya Bapak, yaitu Tuhan sendiri. Kalau Tuhan akan mengubah hati Bapak, otomatis uang itu pasti akan Bapak berikan. Tapi kalau sampai hari ini Bapak belum berikan sama kami, berarti Tuhan belum menginspirasikan Ibu Bapak untuk memberikan kepada kami. Udah, sesimpel itu aja Pak, saya bilang. Wah, dia ketawa. Baru hari ini saya menemukan misionaris seperti ini, katanya. Puji Tuhan, saya katakan. Puji Tuhan, Pak, saya bilang. Karena kita punya Tuhan yang sangat luar biasa. Jadi, sehingga HCBN hari pertama sampai sekarang, 10 tahun berada di satelit. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak pernah sekalipun mengizinkan kami menulis proposal. Bahkan sekalipun tidak pernah. Tuhan tidak pernah mengizinkan kami menelpon siapapun, tidak pernah. Tuhan bahkan tidak pernah mengizinkan kami untuk minta kepada orang tua kami, tidak pernah. Ya, kemanapun, ke Jepang pun, Bapak, di Jepang ini makan nih sehari itu bisa 1 juta. Di saat sampai di Jepang, suami saya cuma bilang, kita cuma punya uang 1 juta. Berarti hanya bisa makan hari itu. Dan suami saya dapat SMS lagi. Ramon sama Sandy, karena supir saya belum pulang dari Filipina, supirnya orang Filipina, dia bilang, jadi kami tidak bisa pinjemin mobil sama kalian. Jadi kalian harus berangkat dari Kichiyoji pergi ke gerejanya, ke Harajuku. Kalian harus naik kereta. Jadi kalian bayar sendiri, bisa nanti kami reimburse. Waduh, kan kita nggak bisa ya bilang, waduh mohon maaf ya duit saya tinggal 1 juta loh, saya nggak bisa naik kereta. Nah, saya nggak tahu Ibu Bapak, kalau saya dengan suami saya itu anti untuk berbicara seperti itu. Saya katakan siap. Nah, kalau tentara Kristus apapun harus siap dulu ya, terserah mau apapun yang terjadi di depan, yang penting kita siap dulu gitu ya. Maju aja dulu. Maju dulu, merdeka aja dulu, terserah. Mau apapun yang di depan, merdeka aja dulu gitu kan. Jangan pakai otak. Jangan pakai otak gitu. Kalau pakai otak, pakai iman. Kalau pakai otak belum perang kita udah mati duluan gitu kan. Akhirnya udah. Terus suami saya bilang, ini gimana saya? Udah kita berjalan pakai iman. Saya belanja 1 juta habis, ya.
Lalu suami saya dikasih kabar dan akhirnya kita diberikan berkat oleh Tuhan untuk bisa mempunyai uang, ya, mempunyai bahkan untuk pergi ke kereta juga gitu. Pokoknya semuanya Tuhan sudah provide. Kita nggak perlu harus telepon siapapun ya. Jadi itulah pengalaman yang kami minta dari Tuhan. Pengalaman itu nggak bisa mungkin Tuhan berikan kalau Bapak Ibu tidak mengizinkan, tidak minta oleh Tuhan. Kan Tuhan katakan, ketuklah maka akan dibukakan, mintalah maka akan diberikan. Kalau saya dengan suami saya mintanya bukan macam-macam. Bukan Tuhan, tolong kirimkan uang, tolong kirimkan kami donatur. Tidak. Kami selalu berdoa dan minta. Tuhan, kirimkan kami iman. Itu yang kami minta. Kirimkan kami iman di saat kami melihat di depan kami gelap. Di saat kami melihat di depan kami tidak ada sesuatu kepastian. Di saat kami gemetar Tuhan, kami minta Tuhan kirimkan kami iman supaya kami bisa mampu berdiri. Karena apa? Yang terngiang di otak saya, muka-muka Bapak Ibu. Saya katakan, Tuhan, orang-orang Advent harus dapat mengenal dan mengerti bahwa Tuhan yang mereka sembah ialah Tuhan yang hidup. Tuhan yang bersama bangsa Israel 40 tahun. Tuhan yang sama yang memberikan makan bangsa Israel mana setiap hari. Tuhan yang sama yang akan mendampingi kita. Tapi Tuhan, orang-orang ini harus tahu. Tapi Tuhan katakan di dalam pembacaannya di buku Roh Nubuat. Apa yang kamu mau berikan kalau kamu tidak mengalami? Kamu mau berikan apa? Kalau kamu tidak mengerti artinya lapar, kamu tidak mengerti artinya ketakutan, kamu tidak mengerti artinya, nih gue mau mati ini Tuhan. Apa yang kamu bisa kasih tahu oleh umatku kalau kamu tidak dapat mengalami pengalaman itu? Jadi kita harus membuka hati kita, membuka semuanya. Dan yang paling penting, Ibu Bapak, di dalam rumah tangga kita harus solid. Istri, hai para ibu, jangan pernah engkau menyalahkan suamimu. Jangan pernah engkau menyalahkan, gara-gara lo sih ikut Tuhan, gue jadi sengsara. Gara-gara lo sih ikut Tuhan, anak-anak gue gak bisa sekolah. Jangan pernah. Katakan kepada suamimu, aku bersyukur diberikan Tuhan imam di dalam rumah tanggaku seperti engkau. Karena melalui pengalaman-pengalaman yang krisis ini, aku mengenal siapa Tuhan, wahai suamiku. Itu yang harus kita berikan kepada suami kita. Kita harus teguh berdiri, Bapak Ibu. Meskipun mungkin kiri kanan seakan-akan semuanya biasa-biasa aja. Tapi hai para umatku pembelajar nubuatan. Tuhan katakan, aku sudah berada di ambang pintu. Ingin menjemput pribadi lepas pribadi. Krisis yang akan menimpa kita di depan sana. Krisis yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga. Kuncinya yaitu apa? Kalau Bapak Ibu mau sekarang mengatakan kepada Tuhan, Tuhan katakan kembali, ketuklah maka akan dibukakan, mintalah maka akan diberikan. Di saat hari ini, di balik pintu yang tertutup, kita panggil suami kita, kita panggil istri kita panggil anak-anak kita berdoa, menangis kepada Tuhan. Kita berpuasa, kita katakan, Tuhan berikan saya suatu iman yang bertumbuh. Berikan saya suatu pengalaman yang baru, sehingga saya menjadi manusia yang baru. Dan saya akan siap berdiri, meskipun gelombang besar akan menimpa hidup saya, Tuhan. Itu yang itu yang Bapak Ibu harus minta. Pengalaman ini Bapak Ibu, saya tadi duduk dengan teman saya ya. Bukan orang Advent, orang ada duit. Semua seluruh dunia sedang komplain. Bukan cuma kita yang mengalami krisis ini, Bapak Ibu. Teman saya ada duit, 7 turunan nggak akan habis-habis. Dia katakan, Sandy, cilaka Sandy. Ini gara-gara corona, Sandy. Gue nggak tahu harus gimana hidup gue. Sandy, bayangin Sandy, aduh gimana ini kayak gue mau bangkrut. Akhirnya saya kasih tahu sama teman saya. Gue kasih tahu lu satu hal, saya bilang. Orang yang hebat itu bukan orang yang bergantung kepada hartanya, kepada bisnisnya, kepada semua talentanya. Orang yang kuat itu bukan orang yang seperti itu, saya katakan. Lalu dia tanya, lalu orang yang kuat itu seperti apa, Sen? Kasih tahu gue. Gue udah stres, depresi gue, Sen. Maju kena, mundur kena, kata dia. Saya kasih tahu. Orang yang kuat itu orang yang dapat
apa namanya? Adaptasi di dalam segala macam situasi yang diberikan dalam kehidupan kamu. Jadi maksud lo apa kalau adaptasi? Maksud gue gini, kalau sekarang lu masih pakai mobil Land Cruiser, karena keadaan lagi begini, lu disuruh oleh Allah, kebetulan dia orang Muslim, harus pakai mobil Avanza, ya. Lu harus punya kerendahan hati mengatakan, Allah, alhamdulillah, berarti inilah kehendak kamu. Itu orang yang kuat, saya bilang. Lu jangan coba, cari kiri, cari kanan, lu nggak akan mampu, saya bilang. Lu nggak akan punya jalan keluar. Kalau dunia mengajarkan, coba terus, cari kiri, cari kanan. Tapi di dalam era situasi ini, saya bilang sama teman saya, sampai teman saya bilang, emang ini udah mau akhirat ya kan? Alhamdulillah, saya bilang. Nah itulah, udah mau akhirat, saya bilang. Kalau lu udah mau akhirat, jangan coba-coba lu cari jalan keluar. Lu minta sama Allah, Allah apa yang harus saya lakukan? Minta hidayah. Minta lu berdoa, lu tahajud, lu minta hidayah. Biar semuanya Tuhan yang akan selesain. Dia katakan, Sandy, thank you Sen, thank you. Aduh ini kayaknya kok plong gitu ya. Saya bilang, lu pasti akan nangis karena lu selama hidup nggak pernah biasa pakai mobil Avanza. Saya bilang, gue tahu lu. Saya aja nangis ngeliat teman saya, gue tahu. Tapi di dalam situasi seperti ini, saya bilang, kita harus belajar bertahan. Bapak Ibu, saya mengalami hidup ini seperti ini di lockdown oleh Tuhan 11 tahun yang lalu. Di saat ikut Tuhan. Kita ini perspektif dari orang bisnis ya. Saya lihat semua bisnis kok ditutup. Akhirnya suatu hari saya bilang sama suami saya, stop. Jangan cari jalan keluar lagi. Jangan cari jalan keluar lagi. Stop. Coba pelajari dan tanya, message apa nih yang Tuhan mau berikan? Pesan apa nih yang Tuhan mau berikan? Kenapa? Bapak Ibu, kita tahu ya, kemarin ada kejadian duka ya, Sriwijaya Air jatuh ya. Dan tapi ada 2 passenger yang dimana tiba-tiba dia diselamatkan. Dia terselamatkan. Karena kenapa? Mereka bawa rapid test salah sehingga mereka tidak diizinkan masuk di dalam pesawat. Dan saya yakin pasti suami istri ini pasti marah-marah. Wow, gimana sih gitu-gitu ya. Tapi saya yakin di saat dia mendengar pesawat itu jatuh, saya yakin dia nggak marah-marah lagi, Pak. Dia mungkin sujud kepada Sriwijaya. Terima kasih. Inilah yang harus kita coba telaah di dalam hidup kita. Kalau keuangan Bapak Ibu sedang menimpa krisis, jangan coba-coba kita cari jalan keluar. Kita berdoa minta iman. Cari bisnis Tuhan, lain. Jangan coba-coba kita cari bisnis lain. Kalau dulu masih bisa, Pak. Karena dulu kedatangan Tuhan masih jauh. Sekarang sudah di abang pintu. Kalau Bapak Ibu ada yang dipecat oleh perusahaan, jangan coba-coba cari pekerjaan lain. Tapi berdoa di balik pintu yang tertutup, berpuasa, minta Tuhan, berikan saya iman Tuhan. Apa yang Tuhan ingin berikan di dalam kehidupan saya. Sehingga pengalaman saya katakan kepada suami saya, untung Tuhan, untung Ramon kita sudah di lockdown Tuhan 11-10 tahun yang lalu Ramon. Sekarang puji Tuhan. Anak-anak udah biasa makan sehari sekali. Apa adanya biasa. Saya dengan suami saya udah biasa hidup nggak ada uang. Udah biasa. Meskipun masih gentar juga ya. Gentar, waduh ini gimana. Jadi Bapak Ibu, kita cuma ingin memberikan suatu encouragement, suatu kekuatan kepada Bapak Ibu. Semangat. Krisis yang menimpa kepada Bapak Ibu, Roma 8 ayat 28 mengatakan, segala sesuatu menjalankan kebaikan bagi siapapun yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Krisis, Ibu Bapak ditinggalkan kedukaan. Semuanya itu ialah kebaikan supaya nama Tuhan ditinggikan. Tadi suami saya bacakan ya. Saya kalau dibacakan itu tuh ya dikatakan bahwa kita pernah bertemu dengan malaikat kita, bayangin nggak? Jadi the battle. Mata kita pernah melihat. Jadi peperangan ini bukan cuma peperangan Bapak Ibu, tidak. Ini peperangan surgawi. Tuhan dengan malaikat ikut berperang bersama dengan kita.
Tetapi kunci perang itu mau sukses itu ada di tangan kita. Di mana Bapak Ibu mau memilih di dalam hidup Bapak Ibu. Sukses surga bukan ada di tangan kita. Apakah kita bilang, Tuhan, apapun yang menimpa hidup saya, apapun yang Tuhan ingin ajarkan saya tahu bahwa sesuatu menjalankan kebaikan bagi siapapun yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan sudah di ambang pintu. Kalau kita lihat para pelajar nubuatan, kita tahu ya. Semua sekarang seperti nonton siaran langsung gitu. Waduh, kok begini gitu ya. Hati gusar. Sekarang yang kita harus lakukan bukan minta jalan keluar. Yang kita harus lakukan di balik pintu yang tertutup, berdoa dan puasa. Tuhan, apakah ada hidup saya yang belum beres, Tuhan? Tuhan, apakah ada akar kepahitan dan dosa saya yang masih ada di dalam hidup saya? Apakah ada, Tuhan, segala sesuatu yang dapat menghalangi saya? Bila ada, Tuhan, saya ingin Tuhan membantu saya untuk membereskan itu semua. Itulah doa kita yang seharusnya kita layangkan di dalam situasi yang sangat-sangat krisis dan solemn. Saudara, saya mau lanjut lagi tulisan ini untuk kita tutup ya. Tadi di Testimony Minister. Apa nih Testimony Minister? Nasihat kepada para pendeta. Ya, nasihat kepada para pendeta, halaman 508 paragraf kedua. Di pada setiap pertemuan-pertemuan ibadah. Kapan ini? Ya, seperti sekarang ini. Di saat kita mendengarkan cerita, mendengarkan kesaksian, mendengarkan pengalaman, ini semua adalah karena kiriman Roh Kudus supaya apa? Apa yang kami sudah alami menjadi bagian kita semua. Saudara, ini bukan cuma sekedar cerita, tetapi ini kekuatan dari Tuhan di saat Tuhan mengatakan kekhawatiran kita ini berhubungan dengan waktu, sementara Tuhan sudah ada di masa depan kita. Tuhan kirimkan malaikat kalau kita lapar, kalau kita mau celaka, malaikat akan bantu kita. Sementara kita tersesat, Tuhan akan kirimkan malaikat. Saudara, ini adalah janji yang luar biasa. Apalagi cuma makan 2 piring 1 hari, saudara-saudara. Apalagi kebutuhan kita cuma makan 1 hari 2 piring. Nggak ada harganya itu. Kita perlu mengalami pengalaman-pengalaman seperti ini. Inilah tujuan Tuhan memberikan kita prayer meetings, pertemuan-pertemuan revival. Ketemu semingguan ini, kita cuma minta dibahas, oke, bagaimana pengalaman demi pengalaman. Supaya apa, saudara? Supaya saudara dan saya tidak mempunyai ketakutan sekali lagi. Sama sekali di dalam kehidupan kita. Hidup yang Tuhan janjikan adalah hidup yang luar biasa. Sangat-sangat bahagia. Tetapi kuncinya adalah apa? Kita harus mau dulu adjust. Apa ini adjust, saudara-saudara? Ya, sesuaikan dulu. Kalau kita biasa mau hidup nyaman, ya toh. Kalau biasanya mau suka-suka, ya segala sesuatu dipuaskan. Coba dulu disesuaikan dulu. Istri-istri dan suami, kalau biasanya, ada uang dulu, biasanya jajannya 200.000 1 bulan. Coba bisa nggak bertahan dengan 100.000? Karena bulan depan mungkin coba 50.000. Saudara, kalau biasanya hidup mewah dengan segala sesuatu, ada rumahnya bagus, cobalah. Bilang sama Tuhan, Tuhan, ini milikmu. Kalau Tuhan mau saya keluar dari tempat ini, keluar dari kenyamanan ini, kasih saya tanda. Tuhan bisa kasih jawaban sesegera itu kalau kita rela, saudara. Coba bereksperimen. Di saat kita bereksperimen, kemarin istri saya bilang ini ayat Matius 13 ayat 44. Apa ini? Kerajaan surga adalah seperti orang pergi ke ladang, pergi menggali dan dapatkan itu harta. Ada unsur menggali, saudara-saudara. Ada cari. Tidak langsung kelihatan di ladang. Gali dulu. Belum kelihatan, gali terus. Sampai sudah kelihatan, harta itu luar biasa. Baru saudara-saudara bisa bandingkan harta itu dengan segala sesuatu yang Anda miliki. Akhirnya pulang ke rumah melihat segala sesuatu yang kita miliki. Rumah, harta, mobil, simpanan, tabungan, deposito. Tidak ada lagi hartanya. Dengan sukacita. Dengan sukacita kami berdua, saudara-saudara. Sekarang hidup nekat luar biasa. Karena nggak ada uang pun jalan terus.
Karena apa? Karena kami ingin lihat apa lagi yang Tuhan bisa lakukan gitu. Karena kami ingin melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan bilang apa? Kalau kamu percaya, barulah kamu bisa melihat kemuliaan Tuhan. Jalan terus semakin lama semakin ringan. Juga apa kita tinggal di kolong jembatan? Sama sekali belum pernah tinggal di kolong jembatan. Nggak tahu rasanya seperti apa, saudara. Bukan menjadi orang seperti gimana ya. Tetapi Tuhan akan berikan kita talenta-talenta sesuai dengan apa kebutuhan kita. Ramon sama Sandy, kamu nanti harus pergi ke sana. Tuhan kasih. Kamu ke sini, Tuhan kasih. Kamu harus ketemu seperti orang-orang seperti ini. Tuhan kasih sarananya. Televisi sudah 10 tahun persis bulan ini berjalan, saudara. Satu kali pun belum pernah telepon pinjam uang sama orang. Tagih utangnya orang pun belum pernah. Inilah Tuhan kita yang luar biasa. Jadi jangan takut Bapak Ibu, maju. Ya, jangan pernah takut karena Tuhan ada bersama dengan kita. Kita akan melihat suatu kemenangan yang sangat luar biasa. Maju terus, jangan takut. Ketakutan itu hanya di sini, di sini, tapi nggak nyata ketakutan itu. Amin. Ini adalah doa dan harapan kami berdua di sini. Kami bawakan dalam nama Yesus. Tuhan memberkati. Amin. Oke, mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena janji-Mu bahwa Tuhan menyertai kami sampai akhir zaman. Tuhan yang senantiasa setia menunggu kami, Tuhan. Supaya segala ketakutan kami yang hanya datang dari kedagingan kami, Tuhan, boleh sedikit demi sedikit terkikis karena kami berjalan bersama Yesus. Tuhan janjikan apa yang lahir dari daging akan tetap menjadi daging. Karena kita perlu menjadi hidup lahir kembali di dalam roh supaya kita semua dapat menghadirkan roh. Terima kasih Tuhan, sarana-sarana Tuhan sudah berikan pada kami. Jalan-jalan di mana kami harus tempuh, Tuhan sudah tunjukkan pada kami melalui firman Tuhan, nasihat-nasihat roh nubuat dan sebagainya. Apabila belum berani mengambil tekad untuk menjalankan sesuatu yang baru, Tuhan, mungkin karena kami masih ragu. Biarlah Tuhan berisi dengan kami, Tuhan bisikan kepada kami, Tuhan, kekuatan yang Tuhan janjikan apabila kami jalan bersama-Mu. Kami Tuhan yang baru. Langkahkan kaki kami kemana Tuhan harus melangkah. Tuhan menginginkan kami melangkah. Terima kasih Tuhan karena Tuhan akan sertai kami sebagaimana Tuhan sertai bangsa Israel zaman dulu. Tuhan yang sama juga akan menuntun langkah-langkah kami, Tuhan. Kami perlu mengalami pengalaman-pengalaman yang baru supaya hati kami menjadi baru juga. Terima kasih Tuhan atas kasih Tuhan kepada kami. Kematian Kristus menjadi janji bagi kami, Tuhan. Kami harus mati bersama Yesus dan lahir kembali karena Yesus sudah bangkit. Pujilah nama-Mu Tuhan atas pertemuan hari ini. Satukan kembali kami untuk hari yang baru besok. Dalam Yesus kami.